Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tengah berada di bulan Rajab, masuk malam ke-10 di bulan Rajab 1444 Hijriah. Para ulama menyebutkan Rajab itu adalah Syahrul Hurmah. Sementara Sya'ban, bulan setelah Rajab, namanya Syahrul Khidmah. Adapun Ramadan yang datang setelah Sya'ban disebut dengan nama Syahrun Ni'mah. Ini sekarang kita berada di bulan Rajab. Sebagian ulama menyebut dia sebagai Syahrul Hurmah, bulan yang terhormat. Makanya bulan Rajab itu disebut sebagai salah satu dari Ashhurul Hurum, salah satu dari 4 bulan haram. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana mestinya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu kata Nabi ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 4 bulan, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dan yang keempat kata Nabi, wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Maka dia bulan terhormat, sehingga amal ibadah
yang dilakukan di bulan Rajab tidak sama seperti amal ibadah yang dilakukan di selain bulan Rajab. Sebagaimana dosa, kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan di bulan Rajab tidak sama seperti dosa-dosa yang dilakukan di selain bulan Rajab. Kenapa? Dosanya lebih dilipat gandakan. Makanya secara khusus Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut, yang termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bulan Sya'ban itu dinamakan Syahrul Khidmah, bulan pelayanan. Ibarat tamu yang mau datang, tamunya bukan tamu sembarangan, tamu terhormat. Maka sudah ada persiapan memang. Mulai di bulan Rajab sudah dipersiapkan memang. Makanya dinamakan Syahrul Hurmah dia, bulan terhormat. Kenapa? Tamu terhormat sudah mau datang. Setelah dia datang di bulan Sya'ban, Syahrul Khidmah. Namanya tamu yang datang, tamu terhormat, ya harus dilayani. Itu namanya khidmah. Adanya bentuk pelayanan di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan, ulama menamakan dengan Syahrun Ni'mah, bulan untuk kita menikmati hidangan. Setelah tamu datang, kita layani, kita berikan hidangan-hidangan, maka hidangan tersebut dinikmati. Itulah nanti di bulan Ramadan kita bernikmat-nikmat dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, syariatkan, perintahkan selama di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quran, di mana kita masih dalam tafsir surah At-Tariq. Surat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan sumpah, dan di pertengahannya ada lagi sumpah. Terakhir kita singgung sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala bersumpah, was-samaa'i dzatir raja', demi langit beserta hujan yang turun darinya. Yani langit mendatangkan air hujan yang turun. Kemudian wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tetumbuhan-tetumbuhan. Telah kita jelaskan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan sumpah ini dalam rangka untuk memberikan kepada manusia dan mengingatkan kepada manusia akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana itu turun dari atas langit, hujan yang membasahi bumi, kemudian menumbuhkan tetumbuhan-tetumbuhan. Maka di antara tetumbuhan yang Allah tumbuhkan, ada di antaranya yang manusia bisa menikmatinya, manusia bisa memakannya, manusia bisa mengambil hasilnya. Maka dari sana hendaknya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian juga seperti yang telah kita jelaskan, bahwa adanya hujan yang turun dari atas langit, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, ini memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita akan pastinya hari kebangkitan, bahwa manusia kelak akan dibangkitkan dari dalam kubur-kuburnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan itu pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang telah mati, bumi yang telah kering,
Tidak ada tumbuhan-tumbuhan padanya. Ketika Allah turunkan hujan, maka dia hidup. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala kelak membangkitkan manusia dalam kuburnya, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang demikian. Maka adanya pelajaran dari tumbuhan yang tumbuh, maka itu mengingatkan kepada kita akan pastinya nanti kita pun akan tumbuh, kita pun kelak akan dibangkitkan setelah kita mati. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, ini yang kita tidak singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika Allah sebutkan bumi yang Allah bersumpah dengannya, yang mana di bumi tersebut tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam, maka ini sebagai permisalan turunnya Al-Quran yang memberikan manfaat bagi semua manusia. Lihat, ketika Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, tanzilun mir rabbil alamin, Quran itu turun dari Allah, Rabb semesta alam. Sebagaimana hujan Allah turunkan, memberikan kebaikan, menghidupkan. Begitu pula Quran manfaatnya. Ketika diturunkan, maka manfaatnya bisa dinikmati oleh semua manusia, terutama yang bisa merasakannya adalah kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit ma'an, air hujan, fasalakahu yanabi'a fil ard. Kemudian dari air yang turun tersebut, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di dalam bumi. Thumma yakhruju bihi zar'a, thumma yukhriju bihi zar'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanaman mukhtalifan alwanuh, yang tanaman tersebut beraneka ragam macam dan warnanya. Thumma yahij, kemudian dia menjadi kering. Fatarahu musfarra, lalu kau lihat dia menguning. Thumma yaj'aluhu hutama, kemudian Allah menjadikannya hancur. Lihat, inna fi dzalika ladzikra, kata Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian setelahnya Allah menyatakan, afaman syarahallahu sadrah, bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, mengamalkan syariat-syariat Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dialah orang yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka betapa celakanya orang-orang yang keras hatinya mereka dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadits, dialah Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, itulah Al-Quranul Karim. Kitabam mutasyabiha mathani, dialah kitab yang mutasyabiha, yang serupa ayat-ayatnya dan berulang ayat-ayatnya. Taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang mana menjadi takutlah, gemetarlah kulitnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi tenanglah kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka ila dzikrillah, untuk bisa mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha, maka itulah petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had,
Maka barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Surat Az-Zumar mulai ayat 21 sampai 23. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan air yang turun dari atas langit sebagai permisalan Quran yang Allah turunkan pula, yang memberikan manfaat kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah ini, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada', dua sumpah Allah sebutkan. Yang namanya sumpah tentu ada sesuatu yang mau disampaikan, ya kan? Sama kalau kita mau bersumpah demi Allah, pasti ada yang mau disampaikan. Dan yang mau disampaikan itu pasti sesuatu yang penting, ya kan? Sampai kita bersumpah. Kalau hal yang biasa-biasa aja, ya kita tidak sumpah lah untuk menyampaikannya, karena biasa. Tapi kalau perkaranya penting untuk meyakinkan orang supaya tidak ragu, kadang dibawakan sumpah. Berarti yang mau disampaikan ini penting kan? Apalagi yang bersumpah Allah. Allah Pak tidak bersumpah, tentu kita percaya kan? 100% kita percaya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar dan tidak mungkin ada kedustaan. Ini jamaah sekalian. Nah, bagaimana lagi ketika yang mau disampaikan ini Allah mulai dengan sumpah. Ada penekanan di situ, ada penguat di situ, menunjukkan bahwa perkara ini betul-betul perkara istimewa, sehingga harus kita perhatikan dan harus kita dalami apa makna yang terkandung di dalamnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluk besarnya itu, langit dan bumi, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Maka di ayat yang ke-13 inilah Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan ini. Allah ingin tekankan perkara ini. Makanya Allah berfirman di ayat yang ke-13. Ini yang jadi pembicaraan kita pada malam hari ini. Allah berfirman, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya dia benar-benar qaulun fasl, ucapan firman yang memisah. Nah, kita terjemah letter-let dulu. Innahu, sesungguhnya dia. Nah, hu di sini kembali kemana ini? Domirnya ini. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa domir hu di sini, innahu, sesungguhnya dia, itu kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Quran, la di situ lam taukid, untuk menegaskan, artinya sungguh. Nah, di sini dikuatkan, sesungguhnya dia, sungguh lagi. Berarti penekanan demi penekanan. Apa yang mau ditekankan terhadap Quran itu? Dua hal yang Allah ingin sampaikan. Yang pertama, qaulun, Quran itu adalah ucapan, Quran itu adalah firman. Quran yang kalian baca itu bukan sembarang perkataan, itu bukan sembarang pembicaraan, itu adalah pembicaraannya Allah, itu adalah perkataannya Allah, itu adalah firmannya Allah. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau dia adalah firmannya Allah, perkataannya Allah, maka di sini menunjukkan betapa agungnya ini, sebagaimana agungnya Allah Rabbul Alamin. Maka firmannya itu sangat agung. Sebagaimana orang mungkin bisa paham betapa agungnya apa yang menjadi ucapan, apalagi sampai tertulis dari tulisan para pembesar, presiden misalnya. Orang muliakan kan? Ucapan siapa?
ucapan presiden. Tertulis ini. Kalau ucapan orang biasa, ya orang tidak mau baca. Tapi kalau ucapan presiden, oh orang perhatian. Siapa yang bilang ini? Siapa yang ucapkan ini? Presiden. Ada tanda tangannya lagi di situ. Kita bisa tahu betapa mulianya ucapan itu. Kenapa? Yang mengucapkannya bukan sembarang orang, presiden yang bilang. Nah, kalau presiden aja yang merupakan makhluk, kita bisa tahu betapa nilainya. Bagaimana lagi kalau yang berbicara itu Allah? Bagaimana lagi kalau yang berucap itu Allah, yang berfirman itu Allah? Betapa agungnya dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka harus kita lihat dan harus kita pahami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. Itu kan ayat-ayat Quran berisi peringatan, berisi pemberitahuan, berisi kabar gembira. Ya tentunya seseorang kalau dapat peringatan dari orang besar misalnya, dapat peringatan dari orang besar, tentu dia akan mau cari tahu kan, apa isi peringatannya itu. Apa kira-kira yang ada di dalamnya, supaya saya bisa tahu isi peringatan orang hebat ini yang menyampaikan. Itu kalau makhluk. Nah, bagaimana lagi yang menyampaikannya Khaliq, pencipta semua alam, pencipta alam semesta. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ulama menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Jangan sampai ada yang mengatakan Quran itu makhluk. Quran bukan makhluk, Quran itu firmannya Allah. Dan itu dari akidah yang ditetapkan oleh para ulama, akidah ahli sunnati wal jamaah. Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan dia sebagai kalamullah, firmannya Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia. Sampai kapan? Sampai dia sempat mendengarkan kalamullah, firmannya Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Quran itu adalah kitab umat Islam, kitab suci umat Islam yang harus kita muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari tempat yang sangat agung, dibawa oleh malaikat yang teragung, disampaikan kepada nabi yang teragung, diutus kepada umat yang teragung, umatul Islam, diturunkan di bulan yang teragung, di malam yang teragung pula, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang teragung. Itulah malam Lailatul Qadar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini sebagai anugerah terbesar kepada umatul Islam. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi SAW, Al-Quranul Karim. Makanya Allah nyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti yang nyata dari Tuhan kalian, yaitu terutusnya Rasulullah. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kemudian kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Maka daripada itu, fa ammal ladina amanu billah, adapun mereka yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, maka kelak kami akan masukkan ia ke dalam rahmat dan karunia-Nya. Wa yahdihim
ilaihi siratan mustaqima, dan kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim. Makanya Quran itu hudal linnas, dia sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, tidak ada ketimpangan, tidak ada keraguan di dalamnya, sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Quran itu saling bertentangan satu sama lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya dia adalah Quran, kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak datang darinya kebatilan, tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, dia turun dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Quran, selain dia qaul, firmannya Allah, kemudian apa? Fasal, dia pun adalah fasal. Fasal itu artinya farik, yang memisah. Quran itu memisah. Memisah apa? Memisah bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Quran, dia adalah kalamullah, dan dia pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Makanya salah satu nama Quran yang Allah namakan Quran itu dengannya, Quran dinamakan dengan Al-Furqan. Bahkan ada suratnya kan? Dalam surat apa? Surat Al-Furqan. Di ayat pertama surat Al-Furqan Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surat Al-Furqan ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan di sini? Al-Quran. Allah turunkan dia kepada hambanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan dengan Quran itu kepada semua alam semesta, kepada seluruh manusia. Allah namakan Quran dengan Furqan karena Quran itu pemisah, Pak. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, nazzala hadal Quran al-fariq bainal halal wal haram. Allah turunkan Quran ini, kata beliau, untuk memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Wal huda wad dhalal, memisahkan antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahlus sa'adah min ahlis syaqawah, demikian pula Allah pisah antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan orang-orang yang nantinya sengsara. Allah bedakan, Allah pisah. Tidak mungkin sama mereka itu, mukmin dan kafir, yang beriman dan yang tak beriman, tentu mereka tidak sama. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah jadikan Quran sebagai Al-Furqan karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang syariat halal dan haram. Nah, makanya halal dan haram itu kita dapati di dalam Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi bagaimana caranya kita bisa tahu Quran itu pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan ke surga dan jalan menuju neraka? Bagaimana caranya bisa kita tahu? Caranya baca Quran itu, pahami dia, tadabburi makna-maknanya. Sehingga Quran betul-betul kita bisa pahami, kita bisa tahu dia farik, dia pemisah, dia fasil bainal haq wal batil wal halal wal haram. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu semua yang menyelisihi Quran maka pasti kebatilan. Semua
yang menyelisihi Quran, maka pasti kebatilan. Kenapa, Pak? Karena Quran itu kebenarannya mutlak. Quran itu kebenarannya mutlak. Kenapa mutlak? Karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu dari nama Allah adalah Al-Haq. Salah satu nama Allah apa, Pak? Al-Haq. Apa artinya Al-Haq? Yang maha benar. Sehingga yang bersumber dari Allah pasti kebenaran dan tidak ada kebatilan. Makanya Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala yang difirmankannya, ya kan? Maha benar Allah dengan segala yang difirmankannya. Quran itu benar, dan yang menyelisih Quran pasti kebatilan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sana ulama mengatakan kita bisa tahu adanya akidah-akidah yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dari mana kita bisa tahu? Dari perantaraan Al-Quran. Contoh misalnya, kita bisa tahu akidah yang menyatakan bahwasanya Allah itu beranak, Allah itu punya anak. Ini batil. Kenapa? Menyelisihi Quran. Apa dalilnya, Pak? Kita hafal sudah bersama. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Dan maha suci Allah disifatkan seperti itu. Ini menyelisihi Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan di akhir surat Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir lancang mengatakan Allah katanya mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh ucapan itu adalah suatu yang sangat mungkar. Takadus samawat yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, gunung roboh mendengarkan ucapan kesyirikan, ucapan lancang kepada Allah. Allah katanya punya anak. Padahal tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat yang seperti itu. Nah, dari mana kita bisa tahu itu akidah yang menyimpang? Ya dari Al-Quran. Karena Quran sekali lagi furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula akidah, keyakinan adanya orang yang bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dibenarkan juga pawang hujan. Dipercayai pawang hujan bisa menahan hujan katanya. Subhanallah, ini batil, bertentangan dengan Quran. Mana dalilnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang kedua. Allah menyatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Surat Fatir ayat yang kedua. Pegang ayat ini, Pak. Yang menurunkan hujan, bisa menahan hujan, cuman Allah sendiri. Tak ada yang bisa menjadi pawang hujan. Dari mana? Allah nyatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah." Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk manusia rahmatnya. Maka tidak ada yang bisa menahan rahmatnya itu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ulama mengatakan maksudnya yang menahan dan yang melepaskan di sini Allah, dan yang ditahan dan dilepaskan air hujan. Dibahasakan di dalam ayat dengan rahmat. Ayat ini maknanya bahwa tidak ada yang bisa mengutus hujan itu kecuali Allah, dan tak ada yang bisa menahan hujan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ilmu tentang kapan itu hujan turun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu termasuk perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Makanya disebutkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah di surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yanzilul ghaib. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang kapan kiamat itu tiba. Siapa yang tahu kiamat tiba, Pak? Hanya Allah. Perhatikan di ayat setelahnya, wa yanzilul ghais, dan Allah menurunkan air hujan. Setelah Allah sebutkan ilmu kiamat itu Allah yang tahu, kemudian Allah turunkan hujan. Berarti yang tahu kapan turun hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Miftahul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah." Kunci perkara gaib kata Nabi 5. Tak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. 5 ini disebut oleh Nabi. Salah satunya, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tak ada satupun yang tahu kapan datangnya turunnya hujan itu. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwa itu keyakinan yang batil, menyimpang dari mana? Melalui Al-Qur'an. Karena Quran dia pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi dari akidah-akidah yang menyimpang, yang batil, yang dibatalkan oleh Al-Quran. Di antaranya misalnya keyakinan adanya orang yang tahu perkara gaib dari kalangan para dukun, tukang sihir dan selainnya. Ini menyelisih Quran. Karena Quran berkata bahwa yang tahu perkara gaib cuman Allah. Itu ilmu khusus milik Allah. Allah berfirman di dalam Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dalam surat An-Naml ayat 65. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun yang tahu perkara gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang tahu perkara gaib kan? Makhluk di langit tak ada yang tahu, makhluk di bumi tak ada yang tahu. Yang cuman tahu perkara gaib Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Surat Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nampakkan perkara gaib hanya kepada nabinya, kepada rasulnya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin 26 sampai 27. Alimul ghaibi, dialah yang tahu perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak tampakkan yang gaib itu kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang tahu perkara gaib. Sehingga kalau ada yang mengklaim saya tahu perkara gaib, dusta. Karena menyelisih Al-Quran. Quran mengatakan yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengapa para dukun tukang sihir ya tercela di dalam agama? Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang mendatangi dukun tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kenapa? Lancang si dukun ini. Karena dia mengatakan tahu perkara gaib, punya indera ke-6 katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dengan 5 indera, dia tambah lagi indera ke-6, Pak. Oh, ini yang ke-6-nya ini syaitonnya. Nah, subhanallah, ini menyelisih akidah Islam. Tak ada yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu itu batil. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quranul Karim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran. Pemikiran yang mengatakan
semua agama sama katanya. Semua agama sama katanya. Ini menyelisihi Quran juga. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala bedakan. Silahkan baca dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama, kata Allah, mereka yang beriman dan mereka yang tak beriman, fasik lagi kafir? La yastawun, mereka itu tidak sama, kata Allah. Lebih lanjut Allah menyatakan, ammal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun mereka yang beriman dan mereka beramal dengan amalan soleh, maka bagi mereka surga sebagai tempat tinggal mereka karena apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal kebajikan. Wa ammal ladina fasaku, sementara orang-orang yang tak beriman, Allah bedakan, sementara orang-orang yang tak beriman, fama'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Tanyakan sama mereka, samakah antara surga dan neraka? Oh, tidak sama. Maka jangan disama-samakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari akidah yang menyimpang. Dibatalkan oleh siapa? Dibatalkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa lagi? Di antara yang disebutkan di dalam Quran, Quran menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Adanya keyakinan penyimpangan akidah. Di antaranya yang cukup tersebar juga di kalangan masyarakat kita, adanya akidah bahwa orang yang mati, apalagi matinya penasaran, arwahnya bisa gentayangan kemana-mana. Bisa balas dendam dia, menuntut balas. Makanya lahirlah cerita-cerita si manis jembatan Ancol lah, apalagi itu kuntilanak lah, inilah itulah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bertentangan dengan Quran. Kenapa? Orang yang sudah mati sudah beda alam, Pak. Alamnya kemana sudah? Alam barzakh. Namanya saja alam barzakh. Barzakh itu dalam bahasa Arab artinya siter, dinding yang menjadi pemisah, pembatas. Tidak mungkin bisa tembus lewat ke dunia lagi, tidak bisa lagi. Alamnya sudah beda. Ustadz, saya lihat itu mirip nenekku itu, Ustadz. Oh, itu bukan nenekmu itu jin yang menyamar. Hati-hati, Pak. Itu jin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya yang menyelisihinya? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Kita bacakan ayatnya. Allah menyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga tatkala datang kematian kepada salah seorang mereka, qala rabbirji'un, sudah mati maka dia pun menyesal mau kembali ke dunia. Katanya apa? Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, barangkali aku bisa beramal soleh terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak bisa. Kau mau kembali ke dunia? Enak sekali. Tidak bisa, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekedar kalimat yang kau ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh, dinding yang membatasi sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan Quran yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita tadabburi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk hidup dengan Al-Quran dan mati pun dengan Al-Quranul Karim. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.